Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, kalian bisa lihat di gambar itu adalah eh, rumus untuk kapasitas mesin. Jadi apa ya? Pada pembahasan kali ini atau materi kali ini itu kalian akan diperkenalkan atau dikenalkan dengan yang namanya aplikasi ilmu fisika ya pada kendaraan sepeda motor. Aplikasi ilmu fisika ini itu artinya adalah sangkut pautnya atau keterikatannya antara ilmu fisika yang kalian pelajari dengan ilmu kendaraan sepeda motor. Jadi kalian bisa mengetahui berapa cc kendaraan kalian atau sentimeter kubik kendaraan kalian gitu kan. Terus perbandingan kompresinya bagaimana itu akan ada pada pembahasan kali ini. Jadi di pembahasan kali ini kita akan membahas dua ya, kapasitas mesin dan juga perbandingan kompresinya. Jadi aplikasi ilmu fisika pada kendaraan sepeda motor itu mempelajari bagaimana sepeda motor dihitung dengan ilmu fisika, mulai dari besar ukuran yang dipakai. Terus kalian juga harus mengetahui ya di situ ya tadi kapasitas mesin dan juga perbandingan kompresinya. Oke, langsung saja kita akan masuk penjelasan daripada kapasitas mesin di gambar pertama. Jadi kapasitas mesin ini ditunjukkan oleh volume yang terbentuk pada saat piston bergerak ke atas dari titik mati bawah atau TMB, atau bisa disebut dengan BDC ya, bottom dead center, ke TMA, titik mati atas, atau TDC, top dead center. Jadi ada dua bahasa, ada yang menggunakan bahasa Indonesia dan juga ada yang menggunakan bahasa Inggrisnya. Untuk bahasa Indonesianya itu kita kenal dengan nama TMB dan TMA atau TMA dan TMB. Untuk bahasa Inggrisnya kalian mengenal dengan namanya BDC atau TDC. BDC, TDC, ya seperti itu. Disebut juga sebagai volume langkah. Volume langkah dihitung dalam satuan cc, sentimeter kubik. Rumus untuk menghitungnya di sini sudah diperlihatkan. Jadi volume langkah itu sama dengan luas lingkaran silinder dikali panjang langkah. Artinya adalah VR kuadrat dikali dengan S. V setengah D kuadrat dikalikan dengan panjang langkahnya. Sama dengan V per 4 D, dari D nya adalah diameter silindernya gitu kan. Terus S-nya itu dikali dengan S, itu langkah daripada pistonnya, hasilnya adalah cc. Jadi ketika kalian menemukan soal atau pertanyaan tentang bagaimana sih cara menghitung kapasitas mesin, kalian dapat melakukan pekerjaannya dengan menggunakan rumus-rumus ini. Di situ sudah dijelaskan, ada keterangannya. V langkah itu volume langkah dalam bentuk cc. Pi 22/7 sama dengan 3,14. Biasanya kalau kita menggunakan V itu bisa memakai 3,14 atau 22/7 gitu. Ya. Nah, ini Pi-nya nih. Kalian masukkan saja nantinya gitu. 3,14 gitu kan. D-nya berapa nanti dikuadratkan dikali dengan langkah pistonnya berapa, maka kalian akan ketemu hasilnya berapa cc-nya. Seandainya misalnya ya 980 cc gitu kan. Nah, itu dibulatkan saja ke 1000 gitu. Ya, biasanya gitu sih kalau dalam pembentukan cc 125 gitu kan cc-nya.
Sebenarnya itu bukan 125 tapi mendekati 125. Ya katakan 124 apa 124, berapa gitu kan. Nah, itu mendekati ke 125, akhirnya dibulatkan menjadi 125. Ya, sama pada kendaraan yang lainnya juga kan seperti itu. Pada kendaraan dari Yamaha, ya Mio, berapa kan cc-nya, di STNK-nya berapa gitu kan. Terus Beat gitu kan, dari Honda juga cc-nya berapa, ketika dilihat di STNK beda gitu. Dikatakan 110, nggak taunya 103 gitu kan di STNK-nya. Nah, itu gitu. Jadi kalau kalian menghitung kapasitas mesin, gunakan rumus ini. Tapi ingat dibulatkan gitu. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang perbandingan kompresi. Perbandingan kompresi adalah perbandingan volume silinder dengan volume kompresinya. Kalau di sini kalian gampang banget bikin menjawabnya gitu. E sama dengan Vs ditambah Vc dibagi dengan Vc. Itu apa sih perbandingan kompresi? Di situ sudah diterangkan, tuh ada kan. Itu perbandingan kompresi, Vs-nya itu volume silinder dan Vc-nya itu volume silinder atau ruang bakar. Ruang bakar aja ya. Seperti itu. Jadi nanti tinggal kan kadang suka kalian melihat ada perbandingan kompresi itu tulisannya 8:1 gitu kan. 9:1. Nah, di sini artinya selama langkah kompresi muatan yang ada di atas piston dimampatkan 8 kali dari volume terakhirnya. Maka tinggi perbandingan kompresi makin tinggi tekanan dan temperatur akhir daripada kompresi. Jadi kalau 9:1 itu artinya 9 kali lipat gitu dari volume terakhirnya. Nah, itu maksudnya semakin besar tinggi perbandingan ya, maka kompresi atau tekanan akhir kompresinya itu semakin besar gitu. Maka akan semakin semakin mantap tenaganya gitu kan. Kalau dikatakan untuk perbandingan kompresi. Tapi kalau kita lihat perbandingan kompresi juga membutuhkan nilai daripada bahan bakar atau BBM yang dibutuhkan juga mempengaruhi. Kalau kita katakan kompresinya pada Vario 150 itu kalau nggak salah 11:1 apa ya. Nah, itu kalau dia menggunakan bahan bakar yang kita gunakan di bawah nilainya 90 oktan gitu kan, atau 88 lah seperti itu ya, kurang daripada 90, itu tenaganya tidak maksimal seperti itu. Karena kompresi dari tekanannya juga berbeda gitu. Ya, yang dihasilkan itu berbeda gitu. Jadi pada pembahasan ini itu kalian juga perlu perhatikan, saya pengen cc besar, otomatis bahan bakar yang diperlukannya juga harus yang bagus gitu. Kalau bahan bakarnya yang digunakan yang tadi dapat dikatakan di bawah 90 oktannya, maka yang terjadi apa? Ya kompresinya juga tidak ada pengaruhnya gitu kan. Otomatis pada cc-nya kendaraannya ya udah masih kalah sama yang kendaraan standar gitu. Mau piston diperbesar seberapa besar pun, sampai si blok silinder itu mentok ya, atau nggak ada mentok ya, mungkin sampai habis lah gitu kan, tetap saja tenaganya ya tidak akan maksimal karena kompresinya diberikan pada bahan bakarnya juga tidak maksimal gitu. Nah, di pembahasan kali ini juga kalian perlu perhatikan juga gitu kan, ini juga mempengaruhi itu kompresi gitu kan. Semakin tinggi kompresinya maka gunakan bahan bakarnya juga yang bagus gitu kan. Nanti akan ada sangkut pautnya, kita akan bahas lebih lanjut lagi seperti apa gitu kan. Maaf kalau ada salah kata atau hal yang kurang atau rancu gitu ya, tidak jelas gitu kan. Kalian bisa komentar saja atau kritik saran di email kami, karena ya kami hanya menyajikan pembelajaran yang kami punya, yang kami dapati. Untuk pengembangan lebih lanjutnya kita juga akan
berusaha lebih baik lagi gitu kan untuk kalian dan untuk kami juga pribadi. Semoga ilmu yang kami share bermanfaat, yang kami berikan ke kalian bermanfaat. Jangan lupa juga untuk kritik dan sarannya yang tentu membangun gitu ya. Jangan ada kata-kata yang bermuatan yang tidak sopan atau apa ya seperti itu ya. Karena di sini saya mencoba untuk berani saja membagikan ilmu saya gitu kan yang saya punya. Kalau ada salah ya tinggal kalian kirimkan saja ke email kami atau komentar gitu kan. Ini harusnya seperti ini gitu contoh kecilnya. Terus tapi apa hubungannya ini sama ini gitu kan. Nanti kita akan coba jawab dengan logika atau bukan logika ya, artinya dengan ilmu yang kami punya dan beberapa sumber yang kami baca seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah dua rumus yang tadi kita pelajari ya untuk menghitung kapasitas mesin dan perbandingan kompresi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya bagikan dan saya share ini untuk kalian, kami tim Hero itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.